Suara Pemimpin, tempat ngobrol santai mengenai kepemimpinan. Saya Nur Lutfia, dan hari ini kita bakal mengobrol mengenai apa sih arti kepemimpinan bagi generasi Z atau Gen Z. Jadi buat kamu yang lahir pada tahun 1995 sampai awal bulan 2010-an, ini suara kita. Yuk kupas bareng-bareng. Oke, pertama-tama kalau ditanya soal kepemimpinan, mungkin dulu kita ngebayangin pimpinan itu kayak yang kasih perintah, tegas, dan harus disegani. Tapi buat Gen Z, kepemimpinan itu lebih dari itu loh. Jadi buat kita, pemimpin itu harus bisa dengerin dulu. Tidak cuma ngomong di satu arah, tapi beneran mau memahami pendapat dari orang lain. Apalagi dari generasi kita yang punya cara berpikir dan nilai yang kadang beda banget. Misalnya, kita tuh sangat peduli sama isu sosial kayak keberlanjutan lingkungan, kesetaraan, dan kebebasan berekspresi. Pemimpin yang kita harap itu bisa jadi suara yang hal-hal yang penting buat kita. Selain itu, pemimpin Gen Z juga harus inspiratif dan autentik. Jangan cuma jago bicara, tapi harus nyata dan menunjukkan sisi manusiawi. Kita suka sama pemimpin yang jujur, tidak takut ngaku salah, dan tidak sok tahu segala-galanya. Jadi kalau pemimpin bisa ngasih contoh lewat tindakan nyata, itu lebih berpengaruh banget. Terus kita nyari pemimpin itu yang dekat dan mudah diakses. Tidak harus formal banget, tapi yang bisa berkomunikasi dengan bahasa kita sehari-hari yang tidak kaku banget. Makanya pemimpin yang aktif di media sosial dengan gaya yang santai dan transparan itu biasanya lebih dihargai. Sebab di zaman digital ini kita nyari kepemimpinan yang enggak cuma di belakang meja, tapi juga hadir secara digital, di mana kita bisa berkumpul bersama. Nah, bicara mengenai tantangan, menurut Gen Z, jadi pemimpin itu tidak mudah loh, apalagi yang di dunia yang cepat berubah dan kompleks. Kayak pandemi, teknologi yang terus berkembang, dan berbagai masalah sosial. Jadi pemimpin masa kini dan masa depan harus luwes dan siap belajar hal baru terus-menerus. Jadi saya sempat ngobrol sama beberapa teman Gen Z, dan mereka cerita mengenai kepemimpinan yang ideal. Bukan cuma menjadi bos yang disegani, tapi teman yang bisa memberikan dukungan, bantuan, dan ruang buat tumbuh. Misalnya pemimpin di sekolah, komunitas, dan organisasi yang harus jadi fasilitator, bukan cuma mengambil keputusan dari pihak sendiri. Nah, di sini aku mau cerita soal contoh pemimpin yang disukai sama Gen Z. Ya, banyak nih yang mengagumi sosok kayak Greta Thunberg. Aktivitas muda
yang memperjuangkan perubahan iklim. Dia masih belajar bahwa walau muda, kita bisa jadi suara perubahan yang kuat. Jadi bagi Gen Z itu juga soal keberanian dan tindakan dan bikin impact positif. Tidak cuma masalah posisi atau jabatan. Buat Gen Z, pemimpin itu tentang yang pertama, mendengarkan dan memahami. Yang kedua, inspirasi yang nyata dan jujur. Dan yang ketiga, keterbukaan dan kedekatan. Yang keempat, adaptasi dengan perubahan zaman. Dan yang kelima, memberikan ruang bagi generasi muda untuk bersuara dan berkembang. Nah, itu dia sedikit gambaran dari aku tentang arti kepemimpinan buat Gen Z. Semoga teman-teman yang dengerin podcast ini makin paham dan bisa jadi pemimpin yang keren dengan cara dan versi mereka masing-masing. Ingat ya, kepemimpinan gak harus jadi jabatan tertinggi, tapi dari sikap dan tindakan kita sehari-hari. Terima kasih udah dengerin podcast mini Suara Pemimpin bareng saya Nurul Lutfia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat, kamu gak perlu menjadi bos buat bisa menjadi pemimpin. Sampai jumpa.